Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Bernada Sutrisna. Saya mahasiswa Program Sarjana Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta, NPM 181441003x58. Terima kasih. Saya Arga Pratama, NPM 18144100042. Perkenalkan, nama saya Faisal Widiatmoko, NPM 043. Ini kita akan membahas mengenai berpikir filsafat Aristoteles. Disusun oleh saya Arga Pratama, ada Fajar Widiatmoko dan Erdin Fernanda Sutrisna. Pokok bahasan pada kali ini yaitu yang pertama biografi Aristoteles, yang kedua karya-karya Aristoteles, yang ketiga pembagian filsafat menurut Aristoteles, dan yang terakhir pemikiran Aristoteles. Ini adalah biografi dari Aristoteles. Beliau dilahirkan di Segeira, Yunani Utara, anak dari seorang dokter pribadi Raja Makedonia. Bapaknya yang bernama Makaon, pada usia 17 tahun ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademi Plato selama kira-kira 20 tahun hingga Plato meninggal. Kemudian Aristoteles mendirikan sekolah di Assos. Ia dan rekannya mengajar di sekolah tersebut. Tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang Raja Philippos dari Makedonia untuk mendidik anaknya Alexander. Dengan bantuan raja, Aristoteles mendirikan sekolah Legeon. Ia juga pernah menjadi guru dari seorang jenderal terkenal yaitu Alexander Agung. Ini ada karya-karya dari Aristoteles. Karya-karya tersebut terbagi menjadi 8 bahasan. Yang pertama logika, psikologi, metafisika, politik dan ekonomi, filsafat alam, biologi, etika, retorika, dan poetika. Selanjutnya akan kita bahas tentang pembagian filsafat menurut Aristoteles. Yang pertama, logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Sebagai contoh, ada dua pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati. Pernyataan yang kedua, dia adalah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan tentang yang umum, sedangkan deduksi bertolak dari dua kasus yang tidak disangsikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Cara deduksi inilah yang disebut silogisme. Induksi tergantung pada pengetahuan indrawi, sedangkan deduksi atau silogisme sama sekali lepas dari pengetahuan indrawi. Itulah sebabnya mengapa Aristoteles menganggap deduksi sebagai cara sempurna menuju pengetahuan baru. Nah, pembagian yang kedua yaitu filosofi teoretika, yang terdiri yang pertama yaitu tentang fisika. Fisika yaitu tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya. Kosmos terdiri dari dua wilayah yang sifatnya berbeda. Wilayah sublunar di bawah bulan, maksudnya bumi, dan wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal, sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur. Yang pertama api, yang kedua udara, yang ketiga tanah, dan yang terakhir yaitu air. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu air. Penggerak pertama adalah yang tidak digerakkan. Yang kedua yaitu tentang matematika. Matematika yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi perdebatan pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus
diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Analisis diperlukan untuk membangun aksioma-aksioma yang terdapat di dalam matematika. Dia menuliskan gagasan-gagasannya tentang logika ini pada bukunya yang baru ditemukan ratusan tahun setelah kematian Aristoteles. Pada buku inilah gagasan tentang silogisme dan pembuktian matematika diperkenalkan. Nah, pembagian yang ketiga yaitu teori praktika. Teori praktika yang pertama yaitu tentang etika. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu, tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan. Manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya, memiliki nafsu yang bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual. Namun permasalahannya, pengajaran nafsu yang dapat diartikan kenikmatan, kebanggaan, prestasi, tujuan, atau kekuasaan sering tidak terkontrol yang dikarenakan faktor keserakahan manusia juga. Menurut Aristoteles, manusia pada awalnya selalu baik, namun dikarenakan faktor-faktor lingkungan yang dapat merubah sikap seorang manusia. Polis adalah istilah Aristoteles yang untuk mengartikan komunitas sipil yang ia yakini sebagai latar sosial kodrati dari manusia. Ada pula kelompok sosial koininia yang meliputi segala macam komunitas yang dimana pada taraf tertentu terjadi interaksi. Sedangkan oikos adalah jenis komunitas paling dasar dan terbatas untuk perkembangan kodrat manusia atau disebut juga rumah tangga. Kemudian polis menurutnya juga merupakan kebutuhan untuk mengatasi serangan dari luar dan dibentuk untuk kesejahteraan bersama. Menurutnya, polis yang ideal adalah sebuah komunitas yang sama-sama kedudukannya yang mengarah pada kebaikan yang sebaik mungkin. Nah, pembahasan yang kedua dari teori praktika yaitu tentang politika atau kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Aristoteles mengklasifikasikan sistem politik seperti yang pertama yaitu monarki atau kerajaan, diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tapi jika sebaliknya dapat berpotensi tirani. Yang kedua yaitu aristokrasi, diperintah beberapa orang yang berkepentingan bersama, jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki, memperkaya sekelompok orang saja. Nah, yang ketiga yaitu tentang politi, diperintah semua rakyat untuk kesejahteraan umum, jika sebaliknya mayoritas rakyat diperintah untuk kepentingan si miskin saja dapat menjadi demokrasi. Menurut Aristoteles, sistem politik terjelek adalah tirani dan demokrasi yang terlalu berlebihan. Baginya, tidak ada sistem politik terbaik, namun diperlukan adanya konstitusi. Selain berpikiran pentingnya suatu keadilan dalam suatu negara, Aristoteles juga berpikiran bahwa hukum yang dapat dipaksakan diperlukan untuk memupuk persahabatan. Negara terbaik bagi Aristoteles adalah negara di mana tiap warganya sejauh mungkin turut serta dalam kehidupan politik negara. Nah, pembagian yang terakhir yaitu tentang filosofi poetika dan aktiva. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetik. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Ia berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dengan dorongan normatif. Dengan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pemikiran-pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles yang pertama yaitu tentang logika. Istilah logika pertama kali muncul pada abad pertama Masehi oleh Cicero, atau artinya seni berdebat.
Kemudian Alexander Alfrodisius abad 3 Masehi, orang pertama yang memakai kata logika, yang artinya ilmu yang menyelidiki lurus tidak hanya pemikiran. Aristoteles terkenal sebagai bapak logika, tapi tidaklah berarti bahwa sebelumnya tidak ada logika. Aristoteles lah yang pertama yang memberikan uraian secara sistematis tentang logika. Logika adalah ilmu menuntun manusia untuk berpikir yang benar dan bermetode. Dengan kata lain, logika adalah suatu cara berpikir secara ilmiah yang membicarakan bentuk-bentuk pikiran itu sendiri yang terdiri dari pengertian, pertimbangan, dan penalaran serta hukum-hukum yang menguasai pikiran tersebut. Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atas 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan praktis yang meliputi etika dan politik, ilmu pengetahuan produktif yaitu teknik dan seni, dan ilmu pengetahuan teoritis yang meliputi fisika, matematika, dan filsafat. Nah, pemikiran Aristoteles yang kedua yaitu tentang silogisme. Silogisme maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari 2 kebenaran yang ada. Sebagai contoh, ada 2 pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati, dan yang kedua, dia adalah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui 2 cara, yaitu induksi dan deduksi, yaitu dengan pengertian dari induksi dan deduksi sama dengan pengertian yang telah disebutkan di awal. Pemikiran yang ketiga yaitu tentang metafisika. Metafisika yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia idea Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan idea dan kenyataan lahir, Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tak dapat dipisahkan. Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi, maka bentuk adalah bangunnya. Sebagai contoh, pada pandangan Plato, jiwa tidak dapat mati karena merupakan suatu yang adikodrati, berasal dari dunia ide. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. Jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Disadari Aristoteles bahwa tubuh bisa mati, oleh sebab itu maka jiwanya juga ikut mati. Nah, untuk pemikiran yang keempat yaitu pengelompokan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu praktis, yaitu tentang etika dan politik. Yang kedua ilmu pengetahuan produktif, yaitu tentang teknik dan kesenian. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan teoritis, yaitu tentang fisika, matematika, dan metafisika. Nah, pemikiran yang selanjutnya yaitu tentang abstraksi. Menurut Aristoteles, pemikiran kita melewati 3 jenis abstraksi. Tiap jenis abstraksi melahirkan satu jenis ilmu pengetahuan dalam pembangunan pengetahuan yang pada waktu itu disebut filsafat. Yang pertama yaitu aras abstraksi pertama atau fisika. Kita mulai berpikir kalau kita mengamati. Dalam berpikir, akal dan bodi kita melepaskan diri dari pengamatan indrawi segi-segi tertentu, yaitu materi yang dapat dirasakan dari hal-hal yang partikular dan nyata, ditarik daripadanya hal-hal yang bersifat umum. Itulah proses abstraksi dan ciri-ciri individual akal budi manusia bersama materi yang abstrak itu menghasilkan ilmu pengetahuan yang disebut fisika. Nah, aras yang kedua yaitu aras abstraksi kedua atau matesis. Dalam proses abstraksi selanjutnya, kita dapat melepaskan diri dari materi yang kelihatan. Itu terjadi kalau akal budi melepaskan dari materi hanya segi yang dapat dimengerti. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh jenis abstraksi yang dari semua ciri material ini disebut matesis atau matematika. Nah, aras yang ketiga yaitu aras abstraksi ketiga atau teologi atau filsafat pertama. Kita dapat mengabstraksi dari semua materi dan berpikir tentang seluruh kenyataan, tentang asal dan tujuannya, tentang asas pembentukannya, dan sebagainya. Aras fisika dan aras matematika jelas telah kita tinggalkan. Pemikiran pada aras ini menghasilkan ilmu pengetahuan yang oleh Aristoteles disebut teologi atau filsafat pertama. Akan tetapi, karena ilmu pengetahuan ini datang sesudah fisika, maka dalam tradisi selanjutnya disebut metafisika. Nah, untuk pemikiran yang keenam yaitu
potensia dan dinamika. Potensia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan aktus adalah dasar kesungguhannya. Suatu hal terjadi bisa dikarenakan karena potensinya, dan dalam hal tersebut sudah mengandung aktusnya. Mengenai realitas atau yang ada, Aristoteles tidak sependapat dengan gurunya Plato. Plato mengatakan bahwa realitas itu ada pada dunia ide. Menurut Aristoteles, yang ada itu berarti pada hal-hal yang khusus dan konkret. Dengan kata lain, titik tolak ajaran atau pemikiran filsafatnya adalah ajaran Plato tentang ide. Ketujuh yaitu ada pemikiran-pemikiran Aristoteles. Dan untuk pengenalan, terdapat dua pengenalan, yaitu pengenalan indrawi dan pengenalan rasional. Setelah itu ada politik. Untuk politik sendiri, klasifikasi sistem politik menurut Aristoteles ada 3, yaitu monarki, aristokrasi, dan politi. Dan untuk etika adalah kesusilaan dalam hidup perorangan. Nah, beberapa perbedaan antara pemikiran Aristoteles dan Plato. Yang pertama, berdasarkan Plato itu berbeda dan berpisah tentang akal budi. Setelah itu untuk Aristoteles berbeda tapi tidak berpisah. Dan untuk Plato tentang sikap berjalan ke atas itu sama dengan dunia ide. Dan untuk Aristoteles sendiri itu memandang ke bawah sama dengan ke dunia realitas. Dan untuk yang ketiga, Plato membahas tentang penekanan dalam filsafat. Itu untuk Plato sendiri, kebaikan sama dengan kehendak, maksudnya kehendak. Dan untuk Aristoteles sendiri itu membahas kebenaran itu sama dengan akal budi. Yang keempat, untuk tentang jiwa, Plato menganut pendapat akan kebakaan jiwa. Dan untuk Aristoteles itu jiwa manusia akan binasa. Dan untuk yang terakhir ada teori pengetahuan. Berdasarkan Plato itu untuk teori pengetahuan, ingatan akan kembali. Namun menurut Aristoteles itu ada teori abstraksi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.